Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan sebuah cerita. Jadi beberapa tahun yang lalu saya bertanya kepada teman saya mengenai satu lagu yang ada di dalam lagu Sion edisi lengkap nomor 73. Lagu ini berjudul Kasih Allah. Saya bertanya karena di sini dituliskan demikian liriknya. Kalaupun laut penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan semua orang penulis menuliskan kasih Tuhan, langit tak dapat muatkan. Jadi waktu membaca lirik ini saya agak sedikit bingung. Lalu teman saya menjelaskan maksud dari lirik ini ingin menggambarkan mengenai kasih Allah yang sangat-sangat besar. Sehingga walaupun langit itu menjadi kertas, jadi kita bisa bayangkan langit yang sebesar ini jadi kertas gitu kan. Lalu laut itu airnya sangat banyak, itu jadi tinta ya kan. Lalu rumput-rumput kita lihat ya, rumput itu sangat banyak dan selalu bertumbuh. Dan saat rumput itu jadi pena, dan kita semua, yaitu semua orang tuh menuliskan tentang kasih Tuhan, langit pun tidak dapat menguatkan. Jadi pada waktu saya dijelaskan saya merasa wow, sebenarnya ini satu lirik yang sangat luar biasa. Mengingatkan kita bahwa walaupun langit ini menjadi kertas, lalu kita punya pena yaitu rumput-rumput yang banyak sekali dengan penulisnya adalah semua orang. Lalu tintanya itu adalah laut. Kita tuliskan di kertas yaitu di langit. Dicatatkan bahwa langit pun tidak dapat menguatkan. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Pada waktu saya bertanya ini, sebenarnya saya tidak begitu paham memangnya kasih Allah sebesar itu. Tapi saya ingin lebih memahami kasih Allah lagi, lebih jauh. Apakah memang kasih Allah seperti itu? Pertanyaannya bagaimana saya tahu mengenai kasih Allah yang begitu besar? Lalu saya mulai dari membaca Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kita semua sangat familiar bukan dengan ayat ini? Mari kita hafalkan bersama-sama. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat saya membaca ini, saya diingatkan bahwa oh ya, kasih Allah itu begitu besar dengan mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Itu adalah pengorbanan yang sangat besar. Tetapi saya ingin lebih lagi mengetahui kasih Allah yang besar ini seperti apa lagi. Untuk mengetahui kasih Allah, kita harus melihat pada Kristus. Mengapa demikian? Mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Artinya, jika kita ingin mengenal Bapa di sorga, kita harus melihat kepada Kristus. Itulah sebabnya saya mulai membaca kisah Kristus, mulai dari Ia lahir hingga Ia mati di kayu salib, Ia bangkit naik ke sorga. Dan di sanalah saya semakin mengerti lagi kasih Allah yang begitu besar.
Saya ingin membacakan di dalam buku My Life Today halaman 59 paragraf yang keempat. Di sana dicatatkan bahwa semakin dekat orang-orang percaya berjalan bersama Tuhan, semakin jelaslah dan semakin berkuasalah mereka menyaksikan kasih Sang Penebus dan kasih karunia penyelamatannya. Ya, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan melalui doa, melalui mempelajari firman-Nya, maka semakin jelaslah, semakin kita dibukakan dan melihat kasih daripada Sang Penebus dan kasih karunia penyelamatannya bagi kita semua. Itulah sebabnya Paulus pun berkata di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kiranya doa daripada Paulus ini boleh menjadi doa kita semua, agar kita pun boleh semakin mengerti kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dan itu pun menjadi doa saya bagi semua yang mendengarkan renungan ini, agar kita boleh semakin mengerti lagi kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.